Kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim. Kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu jelas ya, bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga lebih alim dan lebih jelas kewaliannya daripada antum, Ustaz. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya, dan katanya lebih baik dihilangkan ya. Wayang tidak menabrak hukum fikih dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronilala, sholatan wassalaman ala rasulillah ma'badu. Salam sedulur setanah leluhur, salam hormat, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya, siapa lagi kalau bukan saya di channel Ngopi Wingit. Buat sedulur setanah leluhur, tanpa banyak kata, tanpa banyak basa-basi, hai Ustadz Bahasa Lama, balsem stok lama, ketemu kamu dengan saya. What's wayang itu haram? Anda luar biasa, wayang itu haram. Masya Allah Ustadz. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, takdim saya kepada antum Ustadz Bahasa Lama alias balsem stok lama, ya, sangat disayangkan antum ini seorang pendakwa yang dikenal cukup alim, arif, bijaksana. Tapi sayangnya kenapa antum ini mengatakan, buat statement jawaban bahwasanya wayang itu haram. Woi, makhluk bumi, sudah ngopi belum kamu? Hei, balsem stok lama, kamu harus tonton video ini baik-baik dan kita ngaji bareng di video ini. Ya, kamu harus paham. Ya, kamu boleh hafal Quran, kamu boleh hafal hadis, kamu boleh hafal kitab-kitab yang lain. Tapi kamu harus juga hafal kitab virtual di dalam diri kamu. Ya, kitab virtual yang lebih valid di dalam diri kamu sendiri. Ya, kamu baca kitab virtual kamu di dalam diri kamu dengan baik-baik, dengan penuh rasa istiqomah, ya, biar antum ini semakin khatam dengan pelajaran bab-bab yang haram. Oke, ya, kamu harus paham itu Ustadz. Karena gini Ustadz, ya, sedikit bukan saya tidak tawadhu pada antum, tapi inilah rasa tawadhu saya kepada antum untuk mengingatkan antum dan sedikit memberikan suatu pemahaman, wawasan buat antum. Ya, sungguh sangat disayangkan, ya, seorang pendakwa yang dikenal arif, bijaksana, tawadhu, rendah hati, ya, membuat banyak pihak merasa tersinggung dan kecewa, dan menjadikan semua ini blunder buat antum sendiri, Ustadz. Walau Ustadz balsem stok lama ini, betul-betul. Coba kita ngopi dulu biar seger, ya, ngopi dulu biar seger Ustadz. Oke, ngopi dulu. Menyikapi tentang persepsi penjelasan si Ustadz Bahasa Lama ini, ya, atau yang bisa disebut saat ini balsem stok lama. Balsem stok lama, ya, tentang wayang diharamkan, ditiadakan, bahkan dimusnahkan. Waduh,
dimusnahkan. Masya Allah. Jadi gini Ustadz, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap antum, seharusnya antum paham, antum memang harus paham tentang agama Islam, dan perlu saya perjelas ya bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga lebih alim dan lebih jelas kewaliannya daripada antum Ustadz. Ya, tetapi beliau di sini ya, Kanjeng Sunan Kalijaga mempopulerkan pewayangan untuk sarana media dakwah ya, khusus di tanah air Indonesia tercinta sebagai bentuk tradisi budaya leluhur tanah Jawa. Paham nggak Ustadz Balsam Stok Lama? Jadi gini ya Ustadz, antum harus pahami baik-baik secara agama Islam, pahamkan ini baik-baik Ustadz ya. Wayang tidak menabrak hukum fikih dalam Islam. Karena apa? Ketika agama dibalut dengan budaya, maka penyampaiannya akan sangat mudah diterima dalam kalangan masyarakat luas tentunya. Di mana kalangan masyarakat yang luas itu berada tidak dalam satu tempat atau lokasi yang memiliki beragam perbedaan, dan dengan budaya membalut perbedaan itu, maka akan menjadi satu dan menyatu, bukan sekedar bersatu karena sesuatu. Oke, bisa dipahami Ustadz Balsam Stok Lama? Antum paham sampai di sini? Pahamkan di sini juga ya, bahwasanya dalam suatu tokoh pewayangan seperti yang kita kenal bersama ya, seperti tokoh pewayangan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, sebenarnya berasal dari bahasa Arab juga Ustadz ya. Nah, kalau antum tidak paham, lo kok bisa dari bahasa Arab juga? Sabar, gini penjelasannya Ustadz ya. Insyaallah Al-Fakir coba akan jelasin sama Ustadz. Al-Fakir ini, Al-Fakir ya. Semar berasal dari kata samir yang artinya siap sedia ya. Gareng berasal dari kata khair yang bermakna kebagusan atau baik, dan bahkan ada yang menyebutkan ya dalam kata nalahorin yang memiliki sifat makna kearifan dan harapan yang baik. Dan Petruk berasal dari kata fatruk yang berarti meninggalkan, dan sesuatu istilah dari ranah tasawuf yang bila istilah dari ranah tasawuf yaitu, jika kita jabarkan Ustadz, fatrukullah masiwalahi ya, yang artinya tinggalkan semua apapun yang selain Allah. Dan Bagong berasal dari kata bako yang artinya lalim atau kejelekan, berontak terhadap kebatilan dan keangkara murkaan Ustadz ya. Ustadz harus pahami itu makna-maknanya, artinya ya harus dipahami. Insyaallah ini bermanfaat untuk saya juga ini Ustadz. Saya juga lagi belajar sama ya. Kita belajar bareng loh ini ya, bukan saling menggurui. Antum juga harus paham juga Ustadz ya. Orang pada zaman dahulu jika tidak digiring dengan budaya untuk mengenalkan agama Allah, jadi para wali dan ulama-ulama terdahulu secara tak langsung ya, urutan tersebut menunjukkan ajakan dakwah yang diserukan para wali zaman dahulu agar meninggalkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan kepercayaan-kepercayaan lain,
menuju ajaran Islam. Ya, jadi para wali-wali terdahulu mengajak masyarakat itu menuju ke ajaran Islam dengan tata cara yang dibalut agama ini dengan suatu ranah budaya. Mana yang mau kamu salahkan dari penjelasan saya saat ini? Ya, dari Al-Fakir. Monggo, kalau Ustadz Basalamah mau menyalahkan, mengejas statement saya, boleh, silakan. Ya, dalam ajaran Islam yang dalam pewayangan memiliki kandungan filsafat yang sangat luar biasa. Ya, pahamkan ini Ustadz. Astina, istilah yang dinamakan kerajaan, melambangkan Asyaiton. Ya, Astina itu melambangkan Asyaiton yang dikenal dengan nama rajanya Durjana, yang dikenal tokoh jahat arogan seperti setan belek, ya, seperti setan belek. Ya, oke, lanjut Ustadz ya. Dalam kisah pewayangan tersebut, tokoh pewayangannya dikenal kuat, ya, pewayangannya dikenal kuat, perkasa, dan berjiwa kesatria adalah Bima. Ia memiliki kekuatan yang disebut Dodot Bang Bang, Tulu Aji, dan Kuku Pancanaka. Ya, kata Tulu Aji bermakna 3 aji atau 3 kekuatan. Maksud ajian itu adalah Bima diselimuti 3 ilmu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan seperti cerita Dewa Ruci adalah kisah yang konon menjadi inti pencarian jati diri kehidupan. Dalam cerita Dewa Ruci disebutkan bahwa saat itu, ya, Bima diperintah gurunya untuk mencari air suci kehidupan dengan samina watona, artinya ketaatan loh. Berarti Bima ini sangat taat kepada gurunya. Artinya seperti itu. Kepada sang guru Durna, Bima pun berangkat. Walau banyak yang menghalangi karena sang guru dikenal pendusta. Lah, itu sedikit pemahaman buat Ustadz Basalamah agar tidak ngawur dalam mengambil persepsi wayang itu haram. Karena apa? Wayang dinilai sebagai media dakwah Islam yang sukses di Indonesia khususnya. Jadi Ustadz Basalamah dalam sudut pandang Islam yang rahmatan lil alamin, unsur budaya dinilai seperti halnya kebudayaan Islam adalah hasil akal budi cipta rasa dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Nah, nanti kalau Ustadz Basalamah lihat saya main kartu tarot, saya nanti juga dibilang haram, syirik, musyrik. Waduh, wis aneh-aneh wis ya. Tak apa-apa, tapi itu keren, luar biasa. Karena apa? Inilah bentuk perbedaan ya. Tapi kita dari perbedaan ini kita akan belajar. Semoga dengan ini akan menambah wawasan kita bersama, dan khususnya kepada Ustadz Basalamah ya. Mohon maaf Ustadz kalau ada kata-kata saya yang menyinggung antum. Bukan maksud saya untuk menjatuhkan antum atau menjelek-jelekan antum, tapi di sini kita berbagi sifatnya ya, agar kita sama-sama belajar memahami satu sama lain tentang rahmatan lil alamin, indahnya Islam yang dibalut dengan budaya ya. Terima kasih. Sekian dari saya, salam hormat, salam takdim dari Al-Fakir, salam budaya, salam rahayu, salam sedulur setanah leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.